Film ini diawali dengan diperlihatkan dua orang ilmuwan yang telah selesai melakukan eksperimen. Lalu mereka dengan sengaja membuang sisa-sisa bahan kimia ke wastafel. Sedangkan air itu akan mengalir di laut. Bukan hanya 10 atau 20 botol, melainkan ratusan botol yang dia buang. Lalu diperlihatkan ada dua orang yang sedang memancing. Salah satu dari mereka menemukan hewan yang aneh. Hewan itu telah bermutasi dan film dimulai. Lalu di sini ada sebuah bisnis keluarga yang sedang berjalan. Seorang ayah dan anak laki-lakinya membuka sebuah toko makanan, tetapi anak laki-lakinya bersikap bodoh. Dia bernama Gangdu. Dia juga telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama Hyun Seo. Dan hari ini adiknya yang ketiga sedang melakukan pertandingan panahan. Dia bernama Namjo. Ketika sedang serius menonton, sang kakek menyuruh Gangdu untuk mengantarkan pesanan makanan. Lalu semua orang melihat sesuatu yang melayang-layang di bawah jembatan. Tiba-tiba dia jatuh ke sungai. Lalu hewan itu seperti mendekati para manusia. Lalu Gangdu mencoba melemparkan botol bir dan dimakan. Semua orang melemparkan makanan ke arahnya, dan ternyata dari arah berlawanan raksasa itu berlari di daratan dan memburu para manusia. Gangdu dan semua orang mencoba menyelamatkan diri, dan paling ngeri ada wanita yang sedang santai. Tiba-tiba dia diseret oleh raksasa itu. Kemudian juga terlihat jelas makhluk ini memasuki toko yang banyak orangnya, dan di ujungnya semua tidak bisa keluar. Dan Gangdu dan Dibatu laki-laki membuka pintu itu. Lalu makhluk itu keluar dan memangsa para manusia. Gangdu kemudian melemparkan besi ke arahnya. Alhasil makhluk itu marah dan menyerang mereka. Gangdu juga menyerangnya 2 kali dan langsung pergi menyelamatkan diri. Lalu di sini Hyun Seo dan kakek masih berada di toko dan asik menonton TV. Ketika Hyun Seo keluar, ayahnya menariknya untuk segera pergi dari sana. Tetapi dia terjatuh, dan ketika berlari lagi, dia baru saja sadar dia menarik tangan yang salah. Hyun Seo tertinggal di belakang, dan juga tiba-tiba dia ditarik oleh makhluk raksasa itu. Lalu Gangdu yang shock mencoba mengejarnya, tetapi tidak bisa. Lalu area tersebut kemudian dikosongkan dan dijaga sangat ketat. Gangdu dan kakeknya mengungsi di penampungan. Lalu datanglah Namjo ke sana dengan membawa medali perunggu. Dia sangat bersedih ketika mengetahui keponakannya telah tiada. Lalu datang juga adiknya yang kedua, dan satu keluarga menangis histeris. Ketika malam hari, mereka semua merenung atas kematian Hyun Seo. Kemudian datanglah pria berbaju kuning dengan prokes yang sangat ketat. Dia mencari orang yang telah berkontak langsung pada monster itu. Lalu ruangan itu diberi desinfektan. Tiba-tiba dengan tololnya Gangdu bilang, darah dari makhluk itu sebagian muncrat di wajahku. Seketika tim medis di sana membawanya dengan sangat cepat dan sesuai protokol kesehatan. Dan di sungai tadi dikirim pasukan khusus untuk menangkap monster yang telah memakan banyak korban. Ketika mereka di rumah sakit, Gangdu disarankan untuk tidak makan untuk semalam saja. Dia diharuskan untuk puasa terlebih dahulu, kata dokter. Dan saat malam hari, Gangdu tidak bisa tidur karena dia kelaparan. Lalu dia membuka makanan kaleng dan memakannya, tetapi juga badannya gatal-gatal. Tiba-tiba HP-nya berbunyi, dan yang telepon ternyata Hyun Seo. Anaknya masih hidup. Lalu saat pagi hari ada tim medis yang melewati jembatan. Awalnya pria ini melihat uang yang terjatuh di pinggir jalan, dan saat dia kembali ke mobil, tiba-tiba monster itu datang dan memakannya. Dia dibawa ke tempat persembunyiannya, sebuah selokan yang besar. Di sana telah banyak para manusia yang tewas. Ternyata Hyun Seo benar-benar masih hidup. Dia bersembunyi di lubang tembok itu. Dia mengambil HP dari pria itu dan berharap bisa memanggil bantuan. Ternyata tidak. Lalu di lain sisi Gangdu melaporkan bahwa anaknya masih hidup dan tadi malam masih menelpon dirinya. Tetapi polisi ini tidak percaya dan menganggap Gangdu telah gila. Dan juga dokter merawatnya yang menganggapnya masih syok dan membiarkannya. Kemudian satu keluarga ini melarikan diri dari rumah sakit, tetapi mereka ketahuan dan dikejar keamanan di sana. Lalu sang kakek menelpon bantuan dan mendapatkan jemputan di sana. Setelah berhasil, sang kakek melakukan pembayaran pada orang-orang ini. Harganya sangat mahal, dan secara cepat berita tentang satu keluarga yang kabur dari isolasi cepat menyebar. Kemudian mereka mendapatkan mobil desinfektan untuk menyamar dan mendapatkan beberapa senjata untuk memburu monster itu. Saat akan ke sungai, penjagaan sangat ketat, tetapi karena sang kakek jago soal suap menyuap, dia memberikan sekaleng uang receh untuknya dan dia bisa masuk ke sana. Kemudian mereka menyusuri gorong-gorong itu. Bahkan mereka di sana sangat lama. Saat malam hari pencarian masih dilakukan, tiba-tiba mereka melihat sesuatu yang bergerak. Semuanya tiba-tiba menembak ke atas. Itu hanya tetesan air. Ternyata suara itu timbul karena adanya dua orang kakak beradik ini. Mereka seorang gelandangan dan sekarang mereka keluar untuk mencari makanan. Mereka mencuri makan di salah satu toko, dan ketika akan kembali ke tempat persembunyiannya, mereka bertemu dengan monster ini. Mereka berusaha menyelamatkan diri. Di sini satu keluarga ini kembali ke toko kecil miliknya.
Mereka makan dan sedikit istirahat. Di sini Hyun Seo yang berada di selokan sangat kelaparan. Dan tiba-tiba monster itu datang dengan membawa dua orang tadi. Dia berpura-pura mati di sana. Dan saat monster itu pergi lagi, anak kecil ini masih hidup, tetapi kakaknya telah tewas. Sekarang Hyun Seo lah yang menjaganya. Di sini saat mereka tengah istirahat, tiba-tiba Kang Do melihat monster itu berada di luar. Si kakek dengan cepat menembaknya, tetapi monster itu juga langsung menyerang balik. Bahkan tokonya sampai terguling. Ketika monster itu naik ke atasnya, si kakek dapat menembaknya, tapi monster itu belum mati. Adik laki-laki ini emosi dan langsung menembaknya. Alhasil monster itu kabur dan mereka langsung mengejarnya. Monster itu naik ke jembatan, bergelantungan dan kabur. Peluru mereka kehabisan dan di lain sisi para polisi mendatangi lokasi itu. Mereka harus segera kabur jika tidak ingin ditangkap. Si kakek menukarkan senjatanya kepada Kang Do karena katanya pelurunya masih ada dan kakek akan mengejar monster itu sendirian. Namjo yang menggunakan panahnya langsung diajak pergi. Di sini tiba-tiba monster itu datang dan kakek langsung menembakkan senjatanya, tetapi pelurunya telah habis dan tidak sadar Kang Do salah melakukan perhitungan pelurunya. Si kakek tewas. Kemudian kakek yang nggak bisa gerak langsung dibanting oleh monster itu. Darah bercucuran sangat deras karena polisi berada di belakangnya. Kang Do dan kakek dibawa polisi. Dan secara cepat beritanya tersebar. Dua orang terdakwa virus telah ditangkap, sedangkan dua saudara belum diketahui keberadaannya. Kemudian di sini Nam-il bertemu dengan teman kuliahnya. Dengan menggunakan teknologi kantornya, dia bisa melacak nomor keberadaan Hyun Seo. Temannya ini lalu pergi ke kantornya bosnya untuk mengambil sesuatu, dan ternyata banyak orang di sana. Dia mencoba menjebak Nam-il dan akan menangkapnya. Ketika Nam-il berhasil mengetahui keberadaan Hyun Seo, dia langsung menggunakan jepit kertas yang ditempelkan ke stop kontak. Seketika listrik di sana padam dan konslet. Dalam kondisi gelap gulita, Nam-il berhasil kabur dari sana. Karena banyak polisi yang mengepungnya, Nam-il bersembunyi di bawah jembatan dan terjatuh. Kemudian Nam-il istirahat di sana. Dia memberitahu Namjo, Hyun Seo berada di bawah jembatan Wonhyo. Lalu di sini diperlihatkan Namjo bersembunyi di sela-sela jembatan. Dia memutuskan mencari Hyun Seo. Kemudian dia kembali ke tokonya. Ketika dia membuka HP dan mengetahui keberadaan Hyun Seo, dia segera pergi ke sana. Ketika sampai di bawah jembatan Wonhyo, dia menelpon Kang Do dan memberitahu lokasi anaknya. Tiba-tiba monster itu datang dan langsung menyerangnya. Namjo terlempar di selokan yang sempit dan untung saja monster itu tidak bisa meraihnya. Di sini Kang Do yang baru saja bertelepon dengan Namjo berusaha kabur dari para dokter karena dirinya akan dioperasi di bagian kepalanya. Karena para medis percaya virus yang mengenainya berada di otak dan harus segera diambil dan diteliti. Hyun Seo dan anak kecil ini sangat kelaparan. Hyun Seo menggunakan pakaian dari mayat-mayat di sana dan merangkainya jadi satu sehingga jadi tali. Lalu ujungnya diberi tongkat polisi. Ketika dilemparkan, tali itu benar-benar terkait dan tiba-tiba monster itu datang lagi ke sana. Monster itu memutahkan tulang belulang dari manusia yang sangat banyak. Lalu monster itu memakan semua mayat di sana lagi. Dan tiba-tiba Hyun Seo ketahuan. Monster itu mencoba menangkapnya. Lalu di sini diperlihatkan Kang Do yang selesai dioperasi jadi sedikit linglung. Dan ketika akan disuntik vaksin, dia menangkap perawat dan mengancam akan menyuntiknya. Mereka semua membiarkan Kang Do untuk pergi. Dan bangsatnya, di luar para polisi malah sedang santai bakar-bakar makanan yang enak. Di sini Nam-il yang terbangunkan, dia diselamatkan gelandangan di sana. Nam-il di sini mencoba membeli beberapa soju darinya. Kemudian mereka pergi menuju jembatan Wonhyo dan merakit beberapa bom molotov. Kang Do yang kabur juga sampai ke jembatan Wonhyo. Di sini Hyun Seo dan bocah ini masih hidup, tetapi bocah ini sedikit terluka di kepalanya. Sun Hyo mencoba mengecek monster itu. Ketika dilemparkan sesuatu, monster itu tidak bangun dari tidurnya. Kemudian dia memberanikan diri untuk melompat ke tali yang tadi dibuat olehnya. Dan tiba-tiba dia ditangkap monster ini. Dan gak tahu apa yang terjadi, monster ini lalu melepaskannya. Mungkin dia linglung. Tiba-tiba bocah ini keluar dan kencing ketakutan. Hyun Seo menyuruhnya untuk masuk ke dalam lubang lagi. Ketika Sun Hyo dan bocah ini akan kembali ke lubang, monster itu bangkit lagi dan mereka tertangkap. Lalu di sini Kang Do menemukan persembunyian monster itu. Dia menemukan tali yang dibuat Hyun Seo tadi. Dan saat monster itu melintas, mayat Hyun Seo berada di mulutnya. Lalu di sini Namjo yang sadar lagi melihat monster itu dan bertemu dengan Kang Do di sana. Sedangkan Nam-il dan gelandangan ini terjebak demo yang sangat padat.
dia memutuskan untuk jalan kaki. Di sini para pendemo tiba-tiba didatangi monster itu dan semuanya pergi menghindar. Tiba-tiba pemerintah mengeluarkan gas. Gas itu berfungsi menghilangkan virus yang sudah menyebar. Di sini monster itu tiba-tiba tak sadarkan diri. Lalu Gangdu mencoba mengeluarkan Hyunseo. Hyunseo berada di mulut monster itu yang masih terus memeluk bocah laki-laki ini. Hyunseo telah meninggal. Ketika monster itu disemprot gas, monster itu menjerit kesakitan. Dan betapa bersedihnya tiga saudara ini melihat keponakannya telah tewas. Gangdu yang sangat marah akan balas dendam. Dengan besi yang ada, dia menusuknya. Lalu Namil melemparkan beberapa bom molotov, tetapi monster itu sedikit lari dan semuanya meleset. Ketika tersisa satu bom molotov, gelandangan yang menemani Namil menuang bensin ke arah monster ini. Saat Namil akan melemparkan bom molotov yang terakhir, tak sengaja bom itu terjatuh. Lalu Namjo menggunakan panahnya dan busurnya diberikan api, dan siu, monster itu terbakar. Saat monster akan menyebur ke sungai, Gangdu dengan tongkat besi di tangannya menahan dan menusuk tepat di mulutnya. Monster itu tumbang dan kesedihan masih terus terlihat. Lalu Gangdu melihat bocah yang coba diselamatkan oleh Hyunseo tadi. Bocah ini masih hidup dan film diakhiri dan Gangdu merawat bocah laki-laki ini karena juga Hyunseo telah menjaganya sejak awal dan film berakhir.